Mata Qin Chen berkedip, dan sosoknya diam-diam mendekati Xiahou Zun. Sekarang adalah kesempatan terbaik, jika tidak, dia akan mendapat masalah setelah pihak lain pulih dari cederanya. Sosok Qin Chen diam-diam muncul di depan Xiahou Zun. Dia baru saja akan memulai tangannya. Tiba-tiba, Xiahou Zun membuka matanya, dan di kehampaan di sekelilingnya, mayat-mayat yang menjaga Xiahou Zun, dengan kilatan tiba-tiba, menyelimuti langit dan bumi ini, dan mengelilingi kekosongan sisi ini. Boneka mayat ini meledak dengan aura yang mengejutkan, membentuk formasi besar yang aneh, menyegel kekosongan ini, dan kekosongan di mana Qin Chen berada, juga langsung dipenjara dalam formasi besar ini. Adegan tiba-tiba ini membuat para master seperti Huo Lao dan Dao Wang Mu Zifeng yang tidak jauh dengan cepat untuk memperbaiki mereka semua terkejut. Apakah Xiahou Zun ini selesai begitu cepat? Tapi tatapan Xiahou Zun tenang, dan dia melihat dengan tajam ke arah Qin Chen, dan berkata sambil mencibir, "Nak, apakah kamu sangat tertahankan? Kamu belum bisa keluar." Qin Chen mengerutkan kening, tetapi tidak segera mengungkapkan sosoknya. Melihat ini, Xiahou Zun mencibir, dan melanjutkan, "Mengapa, selama ini, kamu pikir kursi ini tidak menemukan Anda? Apakah kursi ini perlu mengundang Anda keluar?" Saat dia berbicara, dia menekan taktik dengan kedua tangan, dan tiba-tiba mata boneka mayat itu meledak dengan lampu hijau yang mematikan. Qin Chen akhirnya menunjukkan sedikit keheranan di wajahnya, mengetahui bahwa pihak lain tidak bermain misteri, tetapi benar-benar tahu bahwa dia ada. Dia tidak lagi bersembunyi, tetapi dengan murah hati menghilangkan kekuatan supernatural dari ruang, mengungkapkan sosoknya. Xiahou Zun mengangkat alisnya dan memuji, cara yang cerdik untuk bersembunyi. Ini agak menarik. Kemudian, dia melihat kehampaan lainnya, posisi Huo Lao dan Dao Wang Mu Zifeng berada, dan berkata, "Mengapa kedua teman di sana masih bersembunyi?" Suara itu jatuh, dan dua sosok muncul lagi, itu adalah Xing Tianya dan Yu Qiansu yang muncul tidak jauh dari Huo Lao dan Dao Wang Mu Zifeng, menatap ke sini dengan dingin. Adegan tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Huo Lao dan Dao Wang Mu Zifeng terkejut, satu persatu menunjukkan ekspresi keheranan. Mereka tidak merasa bahwa seseorang di samping mereka telah menyelinap diam-diam, dan kejutan di hati mereka tidak begitu besar. Xiahou Zun tersenyum dingin, "Hah, kalian bertiga, apakah kamu sudah lama menatap ke sini? Saya tidak peduli tentang itu, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak menyadarinya?" Qin Chen menatapnya dan berkata sambil tersenyum sedikit, "Yang mulia menyanjung saya. Saya tidak berharap kesadaran spiritual Anda begitu tajam, tetapi saya hanya tidak mengerti, bagaimana Anda bisa melihat melalui Ben Sao. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatan supernatural ruang angkasamu sendiri." Ucap Xiahou Zun memandang Qin Chen dari atas ke bawah. Tampaknya aura Qin Chen hanya di tingkat menengah guru suci, jadi dia tidak merasa gugup sama sekali. Sebaliknya, dia berkata, "Dengan kemampuanku, benar-benar tidak ada cara untuk melihatnya, tapi jika kamu dikelilingi oleh Raja Hantu Fengdu, maka situasinya akan berbeda." Tiba-tiba, Qin Chen mengangguk dan berkata, "Jadi begitu." Xiahou Zun memandang Qin Chen dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, "Mengapa Anda bersembunyi di sini? Apa karena Anda ingin melakukan sesuatu di belakang belalang sembah yang menangkap jangkrik?" Qin Chen tersenyum dan berkata tanpa rasa malu, "Saya punya ide ini, tetapi jika senior Xiahou dapat memberikan roh rubah peri berekor 9 kepada Ben Sao dapat mempertimbangkan apakah akan melakukannya." "Kamu ingin roh rubah peri berekor 9 itu?" Ekspresi Xiahou Zun tenggelam, seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, "Ternyata kalian bertiga di lantai pelelangan itu. Saya ingat, Panlong Heiyujia seharusnya dibawa pergi oleh Anda, dan roh peri rubah berekor 9, Anda juga menawarkan harganya, tidak heran napasnya begitu akrab." Dia tiba-tiba menyadari, ketika dia berada di ruang lelang sebelumnya, meskipun dia telah secara paksa memata-matai kotak tempat Qin Chen berada, bagaimanapun, itu dibatasi dan diganggu oleh peri mimpi tidur, jadi dia hanya memperhatikan aura Qin Chen dan tahu bahwa mereka hanya master suci puncak tingkat menengah, jadi dia tidak segera mempedulikannya. "Jadi itu kamu." Pada saat ini, Huo Tua juga mengingat identitas Qin Chen. Bagaimanapun, Qin Chen mendapatkan harta seperti Panlong Heiyujia dan Shen Liu Kai, dan dia dianggap sebagai pelindung utama di pelelangan, dan dia telah bersaing dengan pemilik kastil muda.
Setelah melewati harta itu, dia secara alami memiliki beberapa kesan. Mengetahui bahwa Qin Chen ada di sini untuk roh peri rubah ekor 9, Huo Lao sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Adik laki-laki ini, tidak, pemuda ini, lelaki tua ini adalah pria dari Laut Pasang Surut, dan yang ini adalah Mu Zifeng, Raja Pedang dari Sekte Pedang Surgawi Selatan. Orang ini adalah Lord Arai pengkhianat Surgawi Selatan. Dia mengorbankan tubuh banyak orang kuat dan sangat jahat. Tolong juga bantu keadilan alam surgawi, bersama dengan saya, untuk membunuh monster ini. Selama Anda dapat membantu kami untuk membunuh anjing ini bersama-sama, lelaki tua ini bersedia mewakili benteng api emas Liu Huobao, dan membuat Anda berkorban untuk saya dan menikmati kebaikan Liu Huobao. Selain itu, Anda di sini untuk roh rubah peri ekor 9. Artefak itu dilelang oleh Tuan Muda Kastil, lelaki tua ini bersedia mempersembahkan barang ini kepada Anda." Ucap Huo Lao bersemangat dan berteriak dengan penuh semangat. Mata Raja Pedang Mu Zifeng berkedip, cahaya redup melintas jauh di matanya, dan jejak harapan segera muncul di wajahnya. "Huo Lao, apakah kamu tahu bahwa kamu memiliki jalan buntu dan dengan sengaja memenangkan satu sama lain?" Ucap Xiahou Zun dan berkata lagi, "Ketiga orang ini telah mengintai di sini sejak lama. Mereka tidak akan tahu identitas Anda. Jika mereka bersedia membantu, mereka seharusnya melakukannya sebelumnya. Hahaha, selanjutnya, dengan reputasi benteng api emasmu, jika putra ini benar-benar menyelamatkanmu, begitu kamu memasuki benteng api emasmu, tidak akan ada tulang yang ditinggalkan oleh pemilik benteng api emas. Apakah Anda benar-benar berpikir orang ini bodoh?" Ucap Xiahou Zun tertawa dan melirik Qin Chen, "Apakah kamu di sini untuk roh peri rubah berekor 9? Tanya Xiahou Zun. "Ya, rubah peri berekor 9 ini harus dimiliki. Itu tergantung pada apakah senior Xiahou bersedia menanggung rasa sakitnya." Ucap Qin Chen berkata sambil tersenyum. "Hah? Apakah menurutmu kursi ini akan mempercayaimu? Hanya karena kalian bertiga ingin mengambil sesuatu dari kursi ini. Apakah Anda tahu cara menulis kata-kata mati?" Ucap Xiahou Zun tersenyum menghina. "Karena saya berani datang, saya secara alami sedikit bergantung. Senior Xiahou baru saja bertarung dan menghabiskan banyak waktu. Bukan keputusan yang bijak untuk menjadi musuhku saat ini." Ucap Qin Chen dengan santai. Mendengarkan perkataan Qin, mata Xiahou Zun sedikit berkedut, dan dia tidak bisa menahan tawa. Hanya guru suci jangka menengah, hak apa yang dia miliki untuk berani begitu lancang di depannya? Tapi dia juga bingung. Bahkan jika dia terluka parah, dia masih mengendalikan formasi boneka mayat. Tidak ada kepanikan di wajah ketiga orang ini. Apa yang mereka andalkan? Ini menyebabkan hati Xiahou Zun sedikit tenggelam. Sekarang dia tidak ingin bertarung lagi. Meskipun cedera yang dia derita sebelumnya tidak fatal, itu tidak kecil. Yang paling penting adalah tidak banyak Shen Yuan yang tersisa di tubuhnya. Jika dia menghadapi master seperti Huo Lao, dia akan berbaring. Namun, Qin Chen dan yang lainnya telah lama bersembunyi di sini, dan jelas tidak mungkin untuk menakut-nakuti hanya dengan beberapa kata. Memikirkan hal ini, hatinya terasa dingin, dan niat membunuhnya ada di mana-mana. Oke, tidak ada yang berani begitu lancang di depan kursi ini untuk waktu yang lama. Nak, apakah kamu pikir jika kursi ini terluka parah, kamu dapat mengalahkannya? Kamu terlalu banyak berpikir, biarkan kamu melihat hari ini, kursi ini luar biasa." Begitu suara Xiahou Zun jatuh, dan dia membanting tangannya. Dalam sekejap, gelombang kekuatan tak terlihat menyebar keluar dari tubuhnya, dan langsung mengalir ke boneka mayat. Mata boneka mayat terbuka tiba-tiba dan meledak. Menembus cahaya dingin. "Nak, kesalahan terbesar yang kamu buat adalah terlalu percaya diri. Setelah ketahuan, kamu tidak melakukannya pertama kali, dan kamu masih punya waktu untuk mendengarkan gosip kursi ini. Hahaha, pil suci kuno yang saya ambil sebelumnya sudah cukup untuk memperbaiki sebagian kekuatan kursi ini, dan kamu akan mati untuk kursi ini." Boneka mayat ini langsung berubah menjadi formasi besar di bawah desakan Xiahou Zun, dan berkibar di Qin Chen dengan berani, meletuskan niat membunuh yang mengerikan. Wajah Huo Lao, Dao Wang Mu Zifeng dan yang lainnya semuanya menunjukkan rasa ngeri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Holy Master of the Ghost Arai akan memperbaiki begitu banyak kekuatan dalam waktu sesingkat itu. Itu melawan mereka,
dan mereka tidak bisa menahannya dengan kekuatan mereka saat ini. Tapi Qin Chen tidak memiliki kepanikan di wajahnya. Sebagai gantinya, dia melihat boneka mayat ini bergegas ke arahnya sambil tersenyum, dan berkata sambil mencibir, "Master suci dari arai hantu, apakah Anda benar-benar berpikir Anda percaya diri? Itu karena, ketika Anda memulihkan basis kultivasi Anda, Tuan muda ini juga diam-diam memahami formasi hebat Anda." Dengan kata-kata, Qin Chen dengan cepat meremas tangannya, dan serangkaian kekuatan kematian yang mengerikan menyapu tubuhnya, dan tiba-tiba jatuh ke tubuh boneka mayat. Boneka mayat ini tiba-tiba menyala dengan rune yang mempesona. Rune ini mengeluarkan napas dingin, dan sirkulasi konstan justru larangan pengorbanan boneka mayat ini. Tetapi di bawah desakan Qin Chen, rune ini berfluktuasi terus-menerus, dan keganasan boneka mayat yang awalnya bergegas ke Qin Chen tiba-tiba menghilang. Mata hijau mereka berbinar dan tenggelam berulang kali ke dalam semacam perjuangan. Tampaknya sedang direbut kendali. Bagaimana itu bisa terjadi? Ucap Xiahou Zun terkejut. Di bawah campur tangan kekuatan Qin Chen, dia tiba-tiba menemukan bahwa boneka mayat yang dia kendalikan tampaknya terlepas dari belenggunya. Qin Chen juga sedikit terkejut. Memang ada dua cara untuk mengorbankan dan memperbaiki boneka mayat. Qin Chen menguasai aturan kematian dan juga memiliki mayat klan perang. Dia memiliki asal kematian di tubuhnya. Dia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang aturan kematian. Dia juga keturunan istana penambalan surga, dan dia memiliki pencapaian luar biasa dalam formasi. Bahkan jika teknik boneka biasa kuat, dengan keterampilan kultivasi Qin Chen saat ini, dia dapat mengendalikannya dalam sekejap, tetapi teknik boneka mayat ini, dia tidak dapat mengungkapkan esensi sejati dari rune kuno ini dalam waktu singkat. Hanya sedikit gangguan, ini sendiri adalah sesuatu yang cukup mengejutkan Qin Chen. Tidak heran jika guru suci pembentukan hantu dapat menyebabkan gangguan seperti itu di surga selatan. Warisan formasi yang diterima orang ini memang luar biasa. Itu seharusnya menjadi warisan kekuatan formasi kuno. Qin Chen berpikir dalam hatinya, tetapi ekspresinya tidak bergerak sama sekali. Dia mengganggu boneka mayat, sosoknya bergetar, dan Master Suci Arai Hantu ditekan. Sebuah telapak tangan besar muncul di kehampaan, dan di atas telapak tangan, nyala api yang tak terbatas menyala. Itu adalah kekuatan api langit. Guru suci susunan hantu ini mengolah metode kejahatan berantai. Langit menembakkan matahari murni, menekan segalanya, dan secara alami memiliki penindasan yang sangat baik padanya. Dengan ledakan, udara tiba-tiba menjadi sangat panas. Kekuatan api ini mengandung kekuatan magis asal. Banyak asal-usul keberuntungan muncul, dengan konsep pembunuhan artistik. Begitu Qin Chen muncul, dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk bergerak, tanpa meninggalkan tangan sama sekali. Jika telapak tangan ini bisa mengenai lawan, Master Suci susunan hantu ini pasti akan terluka parah. Tapi bagaimana mungkin Master Suci formasi hantu ini dengan mudah dikuasai oleh Qin Chen? Saat dia merasa formasi boneka mayat terganggu, dia meraung, dan tubuhnya terbakar, dan dalam waktu singkat, roh hantu yang telah redup, sekali lagi meresap. Ketika dia keluar, formasi besar Raja Hantu Fengdu berubah menjadi tak berujung, hantu kerangka, dan bergegas menuju Qin Chen. Panlong Heiyujia, armor skala gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di Qin Chen, menabrak, dan armor skala bergelombang seperti air berubah menjadi naga yang ganas, dan seluruh orangnya, tidak bergerak, benar-benar bergegas melawan hantu kerangka ini. Hantu kerangka ini dapat terluka parah bahkan oleh Raja Pedang Mu Zifeng dan tuan lain yang dekat dengan mendiang Saint Lord. Meskipun Qin Chen percaya diri, dia secara alami tidak berani meremehkannya dan langsung mendesak pertahanan terkuat. Armor giok hitam Panlong. Itu konyol. Kamu berani menampilkan baju besi yang rusak. Melihat Qin Chen menampilkan baju besi hitam naga, Master Suci susunan hantu yang masih sedikit khawatir, tiba-tiba merasa bertekad, dia juga berpartisipasi dalam pelelangan, secara alami tahu bahwa pertahanan baju besi hitam naga ini bukanlah puncak dari pertengahan. Dengan suara seringai, dia segera mendesak tangannya, matanya dingin, dan hantu kerangka segera berputar, menggigit langsung di jantung dan bagian belakang baju perang Qin Chen, yang merupakan bagian letak kerusakan pada baju besi giok hitam naga. Hantu kerangka yang tak terhitung jumlahnya menggigit Panlong Heiyujia Qin Chen dengan keras. Pada saat berikutnya, ekspresi Holy Master of Ghost Arai tiba-tiba mengeras.
Langit yang penuh dengan hantu kerangka menggigit baju besi hitam Panlong, dan mengeluarkan raungan keras. Dalam raungan tak berujung, baju besi naga di tubuh Qin Chen menjulang tinggi dan membunuh, dan hantu kerangka ini terguncang. Itu bahkan tidak menyakiti Qin Chen sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Untuk pertama kalinya, hati Master Suci Arai Hantu terkejut dan kusam. Pada saat ini, baju besi batu giok hitam yang diperindah di tubuh Qin Chen masih utuh, mengalir dengan kilau batu giok hitam, dan masih ada sedikit penampilan yang rusak. Tidak hanya Master Suci dari Arai Hantu yang ngeri, tetapi di kejauhan Huo Lao dan Dao Wang Mu Zifeng juga memiliki kejutan yang tak ada habisnya. Mereka dengan bodohnya menyaksikan Qin Chen bergegas keluar dari kerangka-kerangka yang tak berujung, seperti dewa perang. Aura pada anak ini jelas mirip dengan Tuan Muda Kastil, tapi mengapa kekuatannya begitu kuat? Bahkan dengan penjaga baju besi hitam yang indah, tidak mungkin untuk menolaknya dengan mudah. Mata terkejut Raja Pedang Mu Zifeng akan meledak. Dia jelas tahu kekuatan formasi besar Raja Hantu Fengdu, dan bahkan dia tidak bisa dengan mudah menolaknya. Basis kultivasi anak ini sangat lemah, bahkan jika dia dilindungi oleh baju perang, dia tidak akan mungkin melakukannya semudah itu. Hahaha, arai besar Raja Hantu Fengdu, tapi begitu. Ucap Qin Chen terkekeh, telapak tangan mengerikan yang tersisa di langit api tiba-tiba jatuh, dan Holy Master of the Ghost Arai tidak terkejut, dan tiba-tiba dua tentakel hitam meledak dari tubuhnya. Dua tentakel hitam berubah menjadi dua tanaman merambat tebal. Seperti naga yang pergi ke laut, yang satu menyapu ke arah Qin Chen dan yang lainnya berdiri di depannya untuk perlindungan. Di bawah telapak api, dia melihat nyala api yang menyilaukan menyala dengan cepat di salah satu tentakel, dan Master Suci dari barisan hantu mengeluarkan raungan marah di bawah rasa sakit. Pada saat yang sama, pohon anggur lain menyapu di depan Qin Chen, kekosongan itu meledak, dan pohon anggur itu mengandung kekuatan yang menakutkan menyapu. Qin Chen menyipitkan matanya dan tidak berani tinggal di tempatnya, dan segera menghilang ke udara dengan sekejap. Di pohon anggur lain yang dibombardir oleh Qin Chen, api menyala, tetapi setelah semburan cahaya hitam menyala, nyala api padam, dan pohon anggur yang akan dipatahkan dipulihkan seperti sebelumnya. Bagaimana bisa? Gumam Qin Chen mengungkapkan sosoknya lagi, juga sedikit terkejut. Dalam keadaan seperti itu, Master Suci susunan hantu ini dapat mengeluarkan kekuatan tempur seperti itu, yang membuatnya kagum. Selain itu, dua tanaman merambat di tubuh lawan tampaknya semacam harta karun, tidak hanya kekuatan serangannya yang luar biasa, tetapi juga kemampuan bertahan pria lumpuh itu membuat Qin Chen cukup sakit kepala. Qin Chen terkejut, dan keterkejutan di jantung Master Suci Arai Hantu bahkan lebih tak terkatakan, dan pusing muncul di benaknya. Pada saat ini, pertempuran telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Dua tanaman merambat hitam tentakel yang dia dapatkan dari alam rahasia, itu adalah pembunuhnya, tetapi dia tidak berharap bahwa bahkan pembunuhnya tidak dapat mengambil Qin Chen. Pada saat ini, Holy Master of the Ghost Arai tidak lagi memiliki keinginan untuk terus bertarung dengan Qin Chen. Dia mengguncang sosoknya, dan berubah menjadi aliran cahaya untuk melarikan diri. Qin Chen mendengus dan mencibir, mau pergi. Di depan tuan muda ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Saat dia berbicara, ruang tubuh Qin Chen melonjak, dan sosoknya tiba-tiba menghilang di tempatnya. Pada saat berikutnya, dia muncul di depan Holy Lord of the Ghost Arai, dan pedang tajam muncul di tangannya. Itu adalah pedang karat misterius, kekuatan dingin langsung menyebar, dan aura pedang membubung dan jatuh ke arah Holy Lord of the Ghost Arai. Wajah Master Suci Arai Hantu tiba-tiba menjadi suram. Pada saat kritis seperti itu, Holy Master of the Ghost Arai tidak bisa berpikir terlalu banyak. Dua tanaman merambat hitam langsung melawan aura pedang di depan Holy Master of the Ghost Arai, dan Holy Master of the Ghost Arai hanya terasa mengerikan, kekuatan dingin meresap. Wajahnya menjadi pucat, dan dia membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk darah. Kamu mencari kematian, ucap Master Suci Arai Hantu berteriak dengan marah. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada yang dapat saya lakukan dengan Anda? Raja Hantu Fengdu memiliki barisan besar, ledakan untukku. Setelah kata-kata itu jatuh, kekuatan dingin yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berfluktuasi antara langit dan bumi. Untuk melarikan diri, Master Suci Arai Hantu ini harus meledakkan arai Raja Hantu Fengdu. Begitu arai sebesar itu meledak, seberapa mengerikan itu.
Itu bahkan lebih menakutkan daripada ledakan sarung tangan Huo Lao, dan Master Suci akan terluka pada tahap selanjutnya. Mata Qin Chen sengit, dan di matanya, pelangi ilahi meroket dan berdengung. Kemudian dia melihat kekosongan, satu demi satu bendera arai muncul. Bendera susunan ini menampilkan postur yang unik, membentuk gelombang aneh, dalam proses menghancurkan Raja Hantu Fengdu ini. Segera setelah ledakan ini keluar, Master Suci dari arai hantu merasa bahwa kekuatan arai Raja Hantu Fengdu dengan cepat melemah. "Apa, kamu juga ahli formasi?" ucap Master Suci dari barisan hantu terkejut, dan bahkan lebih ganas dalam kemarahannya. "Tidak ada gunanya, formasi Anda tidak memiliki garis pertempuran, dan Raja Hantu Fengdu saya telah meledak dalam formasi besar, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menekannya. Anda tidak bisa menghentikannya sama sekali." Tidak cukup kuat," ucap Qin Chen meraung, dan dengan ledakan, hantu istana yang menakutkan muncul di antara langit dan bumi. Aura api tak terbatas meledak di atas istana ini, dan tiba-tiba, Raja Hantu Fengdu ditekan. Ini adalah harta karun dari Venerable Xixiao Dou Sui Palace. Aura Xixiao Dou Li Gong menyebar, dan seluruh dunia bergetar. Ini adalah harta yang mulia. Mungkinkah istana awan ungu yang mulia Skyfire? "Kamu siapa?" ucap guru suci barisan hantu tampak ngeri, dan menyaksikan Xixiao Dou Li Gong menekannya, sangat menekan susunan Raja Hantu Fengdu yang dia tampilkan, dan pada saat yang sama menekan susunan hantu guru suci dalam kekosongan ini. "Tidak ada gunanya, kamu tidak bisa membunuhku," ucap guru suci arai hantu meraung, tubuhnya berfluktuasi, dan dia ingin meledak. "Ingin meledakkan diri, saya pikir terlalu banyak, Anda akan segera mengetahui identitas pemuda ini," ucap Qin Chen mendengus dingin, dan tiba-tiba muncul di depan Holy Master of the Ghost Arai. Di tubuhnya, tentakel yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memenuhi tubuh Master Suci dari arai hantu. Pada saat yang sama, mata dan pupil Qin Chen di tengah, kekuatan jiwa berkabut tersapu. Teknik terlarang jiwa surgawi.